Ya. Oke, masih ada yang 3 ini? Iya, masih. Baik, hari ini kita bahas kerjasama. Lanjut, Pik. Saya mulai dari apa itu kerjasama ya. Kerjasama diartikan hubungan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, makanya ada istilahnya bilateral atau multilateral ya. Kalau kerjasama sendirian nggak mungkin ya, itu hanya milik orang-orang jomblo kan. Sendiri. Ya, bagaimana Pik? Sendiri Pik? Belum mandi. Belum mandi. Ketua kelasmu mana ini? Izin kemana? Jaringan. Alah, saya supaya bangunnya siang itu. Nanti kalau kelasnya lurik, izin sama siapa lagi dia? Izin sama ibu. Nah, istilah. Kelas mana muncul? Nggak ada ya? Udah tanya nanti kalau saya lurik. Izin telat membeli paket data dulu bilangnya. Emas lagi wifi. Rumah saya juga gangguan ini. Saya tadi malam pakai wifi tetangga. Hanya baik sama tetangga. Jadi bisa pakai wifi-nya dia. Kan dikasih passwordnya. Ya, kerjasama dilakukan di negara terlebih untuk mencapai tujuan tertentu. Makanya kalau di hukum internasional ada law making treaty dan treaty contract kan. Nah, yang di treaty contract yang tidak menjadi sumber hukum, kalau law making treaty dia tidak harus ikut perjanjian, tapi hasil perjanjian itu bisa mengikat semua negara. Ingat nggak itu di hukum internasional? Belum dapat. Belum dapat ya sudah? Sudah kan? Di perjanjian internasional? Belum perjanjian internasional. Belum dapat? Belum. Sumber hukum? Sudah. Perjanjian kan salah satunya? Iya benar. Nah, perjanjian itu salah satunya adalah perjanjian yang law making treaty. Kan perjanjian ada 2. Ada yang mengikat negara yang berjanji saja, yang tanda tangan. Ada juga perjanjian yang mengikat sekalipun negara itu tidak terikat perjanjian. Makanya itu menjadi sumber hukum. Makanya kenapa disebut perjanjian internasional itu merupakan salah satu sumber hukum. Ketika perjanjian internasional itu ada law making treaty. Ya. Oke, lanjut Pik. Ada Farhan. Ahlan wa sahlan, Kakak Farhan. Yo, maaf Bu, sorry terlambat tadi nyari pakai data dulu. Dapat ya nyari ya? Saya di Samarinda nggak pernah nyari itu dapat. Ya, dapat beli. Kalau nyari itu kayaknya perlu ada persyaratan khusus. Sekarang ke pengertian kerjasama, kalian baca sendiri. Saya pikir jelas di sini menurut Kosti ya. Ada pendekatannya? Menjauh sekalian ya. Ya, ada pendekatannya satu sama lain. Jadi sebelum mengadakan sebuah agreement, sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan, itu kedua negara saling melakukan pendekatan dalam artian baik kedua belah pihaknya maupun bahasa perjanjiannya. Jadi jangan sampai nanti ketika signing baru bilang, ternyata saya ditipu. Ini enggak ada. Kalau pacaran sih kayak gitu sering ya. Kalau dalam perjanjian internasional itu tidak ada lagi istilahnya ketika sudah signing baru bilang, kok kayaknya kok merugikan salah satu pihak ya. Meskipun dalam pelaksanaannya kadang perjanjian itu sudah terlaksana, namun tidak bisa diratifikasi kedua belah pihak atau lebih. Itu karena ditemukan perkembangan dalam proses setelah penandatanganan kerjasama. Oke, definisi jelas ya, nggak ada yang perlu ditanyakan. Ada yang bertanyakan sih untuk definisi? Lanjut, ini Iman adakah ini? Nanti fotonya doang nih sarapan gitu. Iya, masih sarapan, maaf. Di sini masih jam 7 soalnya. Lanjut. Nanti kamu Man ya, kalau luring kamu sarapan jam segini. Sekarang tujuan kerjasama. 1, mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara. Jadi bukan untuk kepentingan pejabatnya saja, tapi kebutuhan negaranya, warga negaranya. Kedua, mencegah atau menghindari konflik yang mungkin terjadi. Bisa nggak? Kira-kira sudah mau bermusuhan, tapi ternyata malah dilakukan sebuah kerjasama. Ya, pasti bisa ya, karena konteksnya ketika mengarah kepada konflik itu ada perbedaan keinginan, ada perbedaan kebutuhan, sehingga jauh lebih baik kalau dilakukan sebuah kerjasama. Ada yang mana nggak di belakang ini? Kordennya baru.
Oh iya. Nanti kita foto di belakang foto. Yang ketiga, memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka. Dengan bekerja sama berarti kita mengakui dia sebagai negara aktor. Secara de jure kita mengakui negara. Makanya syarat perjanjian itu adalah dengan negara, ya, salah satunya. Ya. Kalau kita kerja sama Israel, pasti secara de facto minimal kalau kerja sama dagang ya. Kalau kerjasama secara politik, keamanan pasti secara de jure. Tapi kalau kerjasama yang cukup kerjasama pertukaran TKI misalnya dengan TKI juga ya, kayak kerja Israel, kerja migran, buruh migran, ya itu dengan saja kita mengakui dia sebagai sebuah negara. Yang keempat, mempererat hubungan antar negara. Kalau sudah mulai kayak koyak tuh dia sebaiknya melakukan kerjasama. Dengan begitu dia akan mempererat menutupi kelemahan di masing-masing negara. Oke, dimulaikan ini. Yang dilakukan sama Taiwan tuh melakukan nggak sih yang kerjasama itu perdagangan? Itu gini loh ya. Di dalam hukum diplomatik itu kan ada perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler. Nah, perwakilan konsuler itu untuk mengurusi hubungan dagang, pencatatan tenaga kerja, warga negara kita yang sekolah di sana. Nah, untuk hubungan diplomatik itu kan berarti mereka melakukan, ya bukan investigasi ya, menelusuri peluang-peluang kerjasama yang kelak akan bisa diadakan kedua belah negara. Nah, kedua perwakilan ini tidak mensyaratkan ya, artinya tidak harus hubungan konsuler itu harus ada hubungan diplomatik, tidak. Atau sebaliknya, hubungan diplomatik harus ada hubungan konsuler, tidak. Tidak mengakui dia sebagai sebuah negara boleh melakukan hubungan dagang. Ya. Makanya kemarin yang waktu zamannya Gus Dur, Indonesia kerjasama, mau wacana kerjasama dengan Israel kan hebohnya minta ampun. Dianggap kita mengakui Israel sebagai negara. Makanya tidak harus. Baru datang nanya. Nanya apa? Lah. Nggak tahu lagi Bu. Loh, Bu. Nanya apa? Oh, suara Ibu belum, Bu. Ya, saya mau nanya, Bu. Ini kan tadi bilang tujuan kerjasama internasional. Kalau misalkan Indonesia mungkin membuka hubungan bilateral dengan Mungkin Israel. Ya, pertanyaan kamu bilang dengan Ya, mungkin ya. kalau kemungkinan nanti kan ini kan anunya bentuknya skenario, Bu. Nah, kalau misalkan Indonesia membuka hubungan bilateral dengan Israel kan itu bakal bisa dikatakan membuat masyarakat Palestina sakit hati kan. Nah, tapi ada pengecualian Bu bagi negara-negara Muslim kayak misalkan Egypt atau Mesir dan setahu saya Yordania kalau tidak salah itu yang membuka hubungan bilateral dengan Israel. Bahkan itu sudah dari abad ke-20 Bu, dari tahun 1980 untuk Mesir ya. Nah, pertanyaan saya Bu, mengapa walaupun mereka sudah punya hubungan bilateral dengan Israel masih aja mereka itu bisa berhubungan baik gitu. Bahkan Mesir ya, setahu saya itu salah satu supporter terbesar bagi kemerdekaan Palestina, Bu. Padahal mereka itu sudah membuka hubungan diplomatik dengan notabene lawannya Palestina gitu, Bu. Oke, yang mulai dulu jawabannya gini. Sebenarnya Israel itu yang kita benci apanya sih? Ayo. Yahudi, Bu. Pahamnya. Nggak boleh gitu. Nah, itu dasarnya sebenarnya. Itu yang menjadi persoalan. Kita dasar ketidaksukaannya itu nyesek agama loh. Sebenarnya konteksnya ketika kerjasama dagang itu kita membahas agamanya. Kalau kita beli, aku nggak mau beli kamu Cina, gitu misalnya gimana? Aku nggak mau beli kamu Bugis, gitu gimana? Ayo, itu kan rasis kan, parah bilang dua. Itu bukan salah saya. Dan sekarang pertanyaannya itu sebenarnya kalau ketika mau berdagang, bukan mau berdagang ya, karena kita kan yang mau kita wujudkan skenario kan hubungan bilateral dalam konteks dagang. Oke, kita tidak mengakui dia sebagai negara karena dia perolehnya dengan menganeksasi ya. Dia menganeksasi. Oke, kita tidak suka ketika ada konteks penjajahan, dia masih di atas muka bumi ini. Tapi kalau sudah bicara, kenapa kamu nggak mau dagang sama dia? Dia Yahudi, Bu. Nah, nggak boleh ya, konteksnya kan ketawa kamu tuh. Jadi kan sebenarnya itu dasarnya. Kita itu sebenarnya kalau mau murni dagang, kita bisa sama siapapun. Tapi ketika kita bicara konteks Yahudi, emang Yahudi cuma di Israel doang? Amerika juga bosnya Yahudi, kenapa kita jualan di sana?
Di Eropa juga banyak. Makanya itu kenapa nggak benci semua negara Yahudi gitu aja. Nah, yang kita harusnya kita tidak sepakati adalah proses perolehan wilayah mereka di mana dilakukan dengan cara merampas, seperti itu. Kita tidak melihat label dia Yahudi gitu loh. Nah itu Indonesia ada komunitas Yahudinya tuh. Mana ada Bang? Makanya saya bilang ini yang salah. Karena kita mainnya pakai mental sih ya, bukan pakai emosi, pakai mental. Jadi bicaranya Yahudi. Jadi jawabannya Farhan udah kita baca kan. Sebenarnya itu masalahnya, dia tidak melihat itu. Atau begini aja, negara mana yang mendukung perjuangan di Indonesia? Negara mana yang dia ateis malahan? Kemerdekaan Indonesia dia apa kemerdekaan? Apa itu dia? Yang dia saya lihat di Instagram kemarin tuh. Kalau dipikir negara yang tidak ada hubungan sama sekali, Norwegia, Denmark ya, itu mendukung Indonesia banget itu. Ya, kalau dipikir dia tidak harus melihat agamanya, hitamnya. Makanya saya nggak bisa nggak mau jualan karena Fikri yang jualan. Saya maunya Jawa. Oke? Farhan memantik sudah. Bu, saya mau bertanya lagi, Bu. Nah, saya kan Bu di sini setuju Bu kalau misalkan Indonesia membuka hubungan dagang dengan Israel kan secara resmi. Nah, tapi kan kalau misalkan kita berbicara seperti itu, responnya di masyarakat kan pasti bakal buruk kan. Oh, ini anti-Islam. Masyarakat kita belum melek. Nah, itu Anda anti-Islam, Anda pendukung Zionisme Anda. Nah, itu supaya pemerintah itu misalkan punya proyeksi ke depannya membuka hubungan dagang dengan Israel, apa yang dilakukan supaya masyarakat ini tidak terlalu bisa dikatakan responsif terlalu responsif dalam hal negatif gitu Bu. Apakah cuma penyuluhan atau pendidikan aja gitu sebatas itu atau ada cara lain gitu? Ya ini ya, pertama literasi ya, pemahaman mereka. Terus mungkin gini, keterbukaan informasi penting. Pemerintah tuh perlu menyampaikan informasi apa yang sedang dilakukan, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi kemudian itu harus dikasih tahu. Karena keterbukaan informasi Kominfo ya yang penting ya. Karena masyarakat berhak tahu, masyarakat kita itu kan kritis, kronis, julid ya. Dan kalau komen dia, mantapnya, teori dari mana gitu. Kadang tidak berpikir gimana status kita, kondisi kita ke depannya seperti apa. Itu enggak pangan kita kan gitu. Lagi loh kita kalau kita bicara konco-konco nih, kita berteman dengan Israel, siapa sih di belakang Israel itu aja sih saya pikir. Nah, sekarang kalau memang kita benci sama Yahudinya Israel, kenapa nggak sekarang tutup dengan Amerika? Dengan Untuk Amerika itu memang dia lalu kemarin bedarnya isi, sekarang aja ganti hijau. Jadi kita ini loh, mungkin penyadaran itu penting gitu ya, penyadaran, keterbukaan informasi, terus juga lebih banyak Yahudi di Amerika. Om tahu, survei dia Bu. Yahudi ada berapa sih? Sekarang kan dia ingin membuat jadi origin lagi kan di sana itu, nggak hybrid gitu. Karena kayak ini Yahudi kan macam-macam, sudah banyak yang hybrid gitu loh. Harus dibanding sama Nazi. Nggak tahu kejaman apa yang melahirkan kebencian pada diri Farhan gitu. Ya, oke lanjut. Jangan ada lagi ada pertanyaan yang menjulit-julit gitu deh. Aduh, sudah ngechatnya ya, langsung nanya aja. Oke, sekarang faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi ya ini ya. Pertama perbedaan sumber daya alam. Sudah pasti kalau saling substitusi ya, saling memenuhi kebutuhan maka perlu kerjasama. Kedua, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Banyak banget kerjasama pangan karena ini ya, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Indonesia loh nggak ada pertanian gandum, kita makan gandum. Tajikistan tuh dia cuma bisa memenuhi 40%, sementara 60% itu impor. Dan dia kena dampak perubahan iklim paling nyata, ya kan? Karena badai pasir di sana. Terus perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi ya pastilah tingkat pengolahan pangannya, tingkat teknologi yang dimiliki menyebabkan kita kerjasama. Keempat, perbedaan ideologi. Ini tadi pertanyaan Farhan tadi ya, kayak ini ya, perbedaan ideologi menyebabkan konflik. Oleh karena negara perlu melakukan kerjasama dengan negara. Banyaknya persepsi, banyaknya prinsip yang berbeda, sebaiknya harusnya kerjasama, jangan mempertajam perbedaan. Nggak akan ketemu Farhan. Ada yang mau tanya? Kalau kerjasama yang bikin eksploitasi gimana Bu? Yang berlebih kayak misalnya ya itu lagi kembali ke perjanjiannya.
kok bisa kalaupun mengeksploitasi kan berarti ada bargaining ya, ada proses tawar menawar berapa persen keuntungan. Tapi kalau kayak kasusnya lagi-lagi Freeport ya, saya pikir itu ya pertama nuansa politiknya lebih besar, terus ekspansi yang bukan ekspansi ya, proses datangnya dia itu di saat memang di zaman Soeharto ya, jadi kecenderungan ke blok barat lagi kan. Ya sebuah, tapi memang kalau kalian lihat ya tentang studi yang menyebabkan kenapa negara berkembang itu kecenderungannya kerusakan lingkungan, kemiskinan, itu memang diciptakan oleh negara-negara utara terhadap negara selatan, di mana itu diupayakan agar pengaruh dia tetap bertahan ya. Memang penjajahan dalam konteks militer tidak lagi ada, tapi ekonomi diciptakan ketergantungan yang begitu menyeluruh. Teori ketergantungan. Bisa trickle effect juga ya. Oke, ada yang mau bertanya? Lanjut, Kak Fikri. Lanjut, Bu. Baik, kecepatan. Nah, sekarang alasan kerjasama untuk ekonomi. Yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, ya. Kesejahteraan ekonomi berarti pengen maju bersama-sama, ya. Yang kedua untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya. Makanya banyak barang kalau kita beli lebih murah dibandingkan produksi sendiri, ya. Karena mereka produksi skala masif, skala besar, terus dengan teknologi yang sudah canggih, ya. Tapi kalau beras impor, garam impor, kok nggak logik ya. Laut kita lo dikelilingi laut, terus kita impor garam gimana kesah gitu loh. Ya. Benar. Terus kan ASEAN ini melakukan kerjasama juga ya. Pertanyaan saya, apakah kerjasama ASEAN yang telah dilakukan antar negara ini itu sudah dikatakan efektif? ASEAN ini gini ya, satu dia common market ya, common market. Apa? Bukan common market. Maksudnya gini, tidak ada namanya tiap negara itu punya keunggulan mutlak. Jadi kalian punya beras, silakan kembangkan beras itu. Enggak kan kalau di Eropa dia membagi satu negara punya keunggulan satu. Jadi hal ini menjaga harga, menjaga produk itu tidak jatuh di pasaran. Kalau kita lihat tuh pada saat pemberlakuan MEA itu kan beras diproduksi beberapa negara, buah aja beberapa negara, kain itu beberapa negara. Dengan begitu kan apa ya, tidak terjadi kemajuan yang berarti gitu. Karena masing-masing negara menciptakan memproduksi barang secara bersamaan. Kalau di Eropa tidak, misalnya kopi Jerman, misalnya ikan mana, gitu kan, beras mana. Kalau di Indonesia coba lihat di Indonesia, di ASEAN coba lihat Malaysia, Indonesia, rata-rata di pasar global pun juga itu Indonesia, Malaysia, Thailand. Itu ketiga kompetitor selalu ada di tiap produk, mau karet, mau sawit, mau buah, mau beras, ya. Vietnam, ya. Jadi tindakan yang dilakukan Indonesia saat ini Presiden Jokowi lagi kampanyekan untuk Indonesia itu bisa membuat lahan yang jadi. Jadi apakah itu menjadi gagasan baru? Ini yang kasus food estate kah? Kenapa itu food estate yang di Papua? Bukan. Ada kasus yang nikel itu, Bu. Nah, nikel itu ditahan oleh Jokowi, ekspornya, lalu kemudian Presiden Jokowi akan berusaha untuk membuat nikel ini jadi barang jadi. Jadi kita tidak menjual bahan mentah, tapi kita mengekspor barang yang sudah jadi. Nah, ya kan itu intinya kan untuk meningkatkan nilai jualnya. Ya, nilai utilitas dari produknya itu tadi. Ya sama kan zaman Soeharto dulu kan kita ekspornya kayak gelondongan. Kemana-mana. Akhirnya begitu jadi furniture kita beli lagi. Saya pernah cerita belum ya, tempat nenek saya tuh di kampung nenek saya di Madiun. Itu ada pabrik sepatu. Itu kita jangan belanja hari Sabtu dan Minggu. Oh iya, ada yang Nah, itu kalau hari Sabtu Minggu itu dari Jakarta, dari Sidoarjo itu ngambilnya nggak satu biji dua biji, grosir tanpa merek. Nanti dia cap, dia jual lebih mahal, dan bahkan dia ekspor. kapitalis. Nah, makanya itu kok mau gitu? Ayo, ya karena mereka punya pangsa pasar, mereka punya channel, network itu penting memang. Makanya saya bilang, saya pernah sama Greta, masa dompetmu tuh mahal Mbak, dia bilang begitu. Saya beli harga 80. Saya kasih tahu, sekarang nggak saya pakai karena saya karena terlalu banyak duitnya di pusat. Jadi saya ke Matahari. Apa sih yang mereknya Banteng kata itu? Coba pegang kamu tapi jangan melek. Pegang jangan melek. Jadi
tingkat kehalusan produk, cium baunya sama, tapi sudah sampel, harganya berapa? 400 lebih. Beli cuma 80. Saya juga pernah, om saya beli di Singapura sepatu yang pakai kaleng. Kalengnya cantik banget, zaman saya kecil dulu senang banget itu kalengnya. Harganya berapa sepatunya? Kita ketawain, karena sama bapak saya sepatunya mirip. Mirip banget, cuma kan sampel sama polesan kulitnya kan, jadi buat lebih glossy. Nah, selain teknologi itu yang kita tidak punya, sama kreativitas. Kadang mereka ambil ikat pinggang itu kan kosongan, tanpa kepalanya banyak yang punya. Makanya saya bilang kulit lembaran dibeli sama mereka, tapi dengan cara teknologi mereka, desain mereka, apa ya, inovasi mereka kembangkan. Itu kadang kita tidak punya. Makanya kita, kenapa sih kita tidak mau produksi barang? Kalau kita ke mall kan ada yang konter untuk khusus barang-barang Jepang itu, kan senang banget lihat botol-botol, tumbler buatan Jepang itu, ya kan, tempat-tempat obat, itu kenapa bisa mahal? Ya karena di Jepang sana memang kreativitas itu dibina, ditantang untuk menciptakan hanya segala penghapus pensil, modelnya macam-macam bisa mahal, ya kan? Pensil dengan teknologi apa bisa mahal. Terus apa jenis krayon? Kenapa kita kalau dari Jepang lain apa krayon aja? Krayonnya bagus banget di Jepang itu. Ya nggak perlu kayak punya kita yang gini tebel banget baru muncul warnanya. Dia glossy sudah dia punya warna. Maka saya bilang kenapa teknologi yang remeh-temeh itu aja di sana udah diperhatikan, kita loh yang besar. Kadang makanya orang yang punya ilmu kan nggak mau tinggal di Indonesia, kayaknya keluar aja gitu. Karena lebih diperhatikan, lebih makmur lah sejahtera hidupnya gitu dibandingkan di Indonesia. Orang gila kalau di Indonesia, ya kan? Hal-hal kecil itu bisa dikerjain orang kerjaan. Kita itu kan pinginnya sesuatu yang besar, yang masif, yang tinggi nilai jualnya. Padahal kadang hal-hal itu kan butuh inovasi, butuh sentuhan teknologi untuk menjadi sesuatu yang berbeda, nilai jualnya lebih mahal. Aku aja mahal, mineral aja mahal gitu. Ambil di rumah. Kita gorengan, terus ditambahin apa jadi murah. Overprice. Ya, kan kita tahu nih banyak banget masih kekurangan dari negara kita sendiri yaitu negara Indonesia. Tapi di luar sana, saya ada baca nonton di SNTV. Kalian dengar nggak si Mulia ini ngomong? Enggak dengar saya. Nih, kasihan Farhan, kan ngomongnya. Pelan. Kan malu, nggak kayak kamu. Oh iya Bu, saya ingin bertanya terkait kan di luar kita tahu ya kekurangan dari negara Indonesia itu masih banyak sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya di luar negeri banyak sekali Luar negerinya mana sih? Penajam. Eropa. Bahkan pun di Singapura kita mulai banyak berdatangan pujian-pujian dari kalangan profesor, petinggi negara, Presiden Jokowi kemarin. Iya, di presiden, bahkan Indonesia dipilih sebagai presidensi G20. Nah, pertanyaan saya, sampai sekarang masyarakat kita selalu berpikir bahwa negara Indonesia itu tidak maju. Padahal di mata dunia Indonesia mulai merangkak maju ke atas. Itu bagaimana, Bu? Merangkak maju ke atas. Kalau G20 saya pikir belum maju lah. Siapa sih anggota G20? Ini loh ya, nanti kalau perjanjian ya, kalau di hukum internasional di materi perjanjian, nanti itu kalau Beta mau bertanya, kamu lihat ya, kamu cek ya sebelum kamu bertanya. Indonesia itu punya kesepakatan dengan negara-negara itu 130-an. Tapi yang aktif, maaf aja, yang kita berperan gitu ya, bukan sebagai objek atau sebagai pengunjung aja, visitor gitu, itu berapa ya? 80-an kalau nggak salah. Makanya saya bilang kita itu ini terlalu banyak aktif kecimpung di banyak arena, tapi tidak berperan signifikan. Jadi untuk menandakan bahwa kita maju, sekarang gini aja, coba buka di mana kita lihat buku apa itu ya di Google tuh, kita di buka. Ciri negara maju itu apa sih? Pertama GDP, GNP, tingkat pertumbuhan ekonominya, terus gizi buruk, teknologi industrinya. Nah, makanya sebenarnya untuk bicara negara kita makmur tidak harus kita gabung dengan geng-geng besar kok. Iya, benar. Karena kalau geng besar kita ikut tapi tidak bermain sebagai kalau kita polutan cuma jatuh larut aja kan rugi. Dikit-dikit Indonesia nanti kita barang begini ya. Bukan tolong ya, aku ngomong nih, aku punya hutang. Tolong ya kamu semua jaga-jaga emisimu. Kalau didengar kita nggak ikut mendingan.
REDD kemarin yang penjualan karbon, baru kita kelihatan suaranya didengar. Jadi gini loh, kalau bicara kerjasama ekonomi, apa sih indikator yang biasakan dari kerjasama ekonomi itu? Rakyatnya sejahtera kan? Sejahtera itu di mana? Bukan yang hanya orang kaya aja ini yang merasakan itu tadi. Rakyat terkecil sama rakyat terkecil itu lagi, kalau kita kan sekarang masih mikirin BLT, ya kan? JSD kelahi. Bayar apa banyak di rumah sakit itu pasien tidak tangani karena tidak punya jaminan kesehatan. Kalau bilang hubungannya itu kan apa kapitalis, enggak BPJS itu nggak bisa ditarik kesehatan itu kan sistem subsidi silang, di mana yang sehat mensubsidi yang sakit. Nah Indonesia banyak yang sakit dan banyak yang sehat. Nunggak akhirnya Bu sampai 10 Itu triliun. udah, maksudnya kita kan penyakitnya kan komplikasi, sakitnya udah campur-campur, baru punya BPJS berobat, nah nggak lama tuh tutup usia. Gitu kan. Ya itulah tadi saya bilang, saya sama lah diri kalian, nggak usah aktif di basket, pramuka, pengajian, nanti aktif di parpol, Ansor. MGT, Ansor, langsung. Kita dari tadi ngeliatin dia nggak ngeliatin kita gitu ya, makanya saya sempil itu. Mas Umi, apalagi PSI, membantu, semua ada diikutin mau dapat kaosnya curiga. Nggak usah terlalu aktif karena kita malah nggak kelihatan warna kita. Lebih bagus profesional sih satu, tapi betul-betul mumpuni di situ kalau mau jadi seterusnya. Saya pikir begitu. Jangan multi talenta. Padahal ini kamu mahasiswa apa sih? Kok ada di Pekon? Kok ada di kelautan? Kok ada di mana? Ternyata dia kasih ceramah misalnya. Basic training, wis mantap banget kan? Yang ada kuliah 7 tahun kan? Ya kok 7 tahun 10 tahun? Nggak ada, udah batasnya 7 tahun. Tapi ada juga loh ya, yang 7 tahun tapi nggak ada kegiatannya sih juga heran. Nggak kerja, nggak nikah, terus nggak juga aktif di mana-mana. Saya bilang, hidupmu kok tinggi sekali. Konsisten dia, konsisten dengan kemalasannya. Sudah saya bilang nggak punya kegiatan tapi 7 tahun, itu namanya sabar banget. Mamanya nggak pernah ngomel loh. Kalau saya sudah ngomel itu. Teman tuh sudah wisuda, kamu belum apa-apa. Sabar mak. Jangan ya. 7 tahun. Jangan 7 tahun yang 7 tahun harusnya S2. Amin. Ya, jadi S1-nya berapa tahun, lanjut S2. Tapi kelamaan juga kalau 7 tahun. S2 cuma 2 tahun. Udah sampai. Saya kemarin sama plus sakitnya 18 bulan. Plus sakit. Karena saya kederawan 2 kali. Lanjut. Pak suami 15, saya 18. Saya gastritis kronis. Lanjut, Pik. S3 paling lama lah. Yang lama itu sebenarnya filsafat. Filsafat. S2 filsafat. Kamu mikirin pikirannya orang diaduk-aduk kamu. Makanya di filsafat itu kan yang Islam jadi Kristen, yang Kristen jadi Islam, yang Hindu jadi ateis itu di kampus filsafat itu. Saya S2-nya 3 tahun. Karena dia mempertanyakan esensi Tuhan kan. Tuhan di mana ya? Jadi teman saya dulu S2-nya 7 tahun. Betah juga dia bayar. Ada teman saya dosen Uniba. 7 tahun. 7 tahun S2. Saya 3 tahun. Ya pintar sih, tapi jadi gila malah kalau saya bilang. Suruh paham filsafat berarti. Udah dapat manfaatan. Kopinya dua teko dan sekarang kerjasama keamanan ya. Jadi ekonomi turut mempengaruhi dilakukannya kerjasama di bidang keamanan. Jadi ini juga jadi dasar pertimbangan negara lain untuk mau kerjasama keamanan dengan kita. Kalau ekonomi kita nggak bagus, makanya sama Korea Utara deh, mana ada yang mau tuh? Betul Indonesia. Terlalu banyak. Ya iyalah, kalau ekonominya terlalu miskin ya nggak mau juga kita kerjasama. Apa ya, dia terlalu ngotot untuk memperkuat alutsistanya, sementara ekonominya carut marut. Karena juga besok hilang tanknya dijual sama warganya karena untuk makan gitu. Kerjasama keamanan dilakukan sebuah negara untuk memiliki kepentingan nasionalnya. Jadi ada tuntutan dalam konteks kepentingan nasional. Dalam apa teman bukan? Udah turun UN2-nya. Ini tadi satu. Udah tahu. Terus masuk aja ya. Saya kan baik, sekarang saya ajar. Anak sendiri di atas itu di ruangan main HP dia. Anak saya main HP, kadang saya cerdaskan. Baik kan? Tapi kalau sudah dikecerdaskan nanti kurang ajar. Farhan. Herdi yang bilang Farhan kan cuma aja.
Oke, berikutnya jika kerjasama ekonomi maka ada akses perdagangan internasional, maka kerjasama keamanan menangkal bersama ancaman keamanan internasional. Jadi kalau tujuan kerjasama ekonomi itu adalah untuk mendapatkan akses perdagangan, maka kerjasama keamanan adalah menangkal bersama keamanan internasional. Tapi itu kalau seimbang kekuatannya. Kalau tidak seimbang, biasanya dia menciptakan negara payung, gitu ya, buat negara-negara yang tidak memiliki kapabilitas yang sesuai dengan negara yang ada kerjasama. Makanya di banyak kerjasama keamanan tidak tercapai karena dalih dari negara besar adalah menciptakan menangkal ancaman bersama tapi tidak terwujud. Ya. Australia, Indonesia, Singapura, Indonesia. Nggak tahu AUKUS ini mau jadi apa, saya nggak tahu, belum baca, belum browsing. Yang pasti ancaman yang besar ya, bukan ancaman yang besar ya. Ada sebuah fakta yang dibangun, fakta pertahanan yang dibangun di bawahnya Indonesia, kan saya bahas ini di bawahnya Indonesia, di bawahnya Australia, untuk menangkal siapa yang mau dia sasar, yang belum kita baca ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Kenapa ASEAN nggak punya keamanan kerjasama ASEAN. keamanan dia? Kita kan dari awal terbentuknya itu ASEAN dia kerjasamanya hanya ekonomi, sosial, budaya, tidak untuk aman. Kalaupun ada ARF, Asian Regional Forum, itu cuma untuk konsultasi masalah-masalah keamanan. Kita nggak bisa, nggak. Karena kalau mau membentuk fakta pertahanan di ASEAN, kita harus mengubah ASEAN Charter-nya. Artinya membuat format baru ASEAN Charter. Terlepas dari itu, yang kedua juga kan ASEAN itu dibentuk kan untuk menangkal kekuatan bargaining ya. Bukan bargaining, batas, barrier dari kekuatan komunis. Pada masa Vietnam. ya kan di situ Vietnam, Korea, semua itu kan. Oke, lanjut. Ada yang mau tanya? Oke, Ya Bu, saya mau nanya Bu, yang soal kerjasama keamanan di regional Bu. Nah sebelumnya kan Kenapa di? saya mau nanya Bu soal kerjasama regional di Asia Tenggara Bu. Sebelumnya kan bukan merupakan hal yang baru karena kalau saya tidak salah di abad ke-20 itu ada yang namanya SEATO. Nah, cuman itu kan bisa dikatakan gimana ya? Gagal kan karena itu tidak berlangsung sampai sekarang Bu. Nah, apabila nih SEATO ini dimunculkan kembali dan itu forumnya dilakukan bersama oleh ASEAN, seberapa besar mungkin kemungkinannya itu berhasil Bu untuk diterapkan? Apalagi kan sekarang kan konflik kan di ASEAN kan juga bukan konflik sih, permasalahan lintas batas kan di ASEAN kan juga semakin banyak Bu. Nah, benar tuh katanya Iman. Siapa itu mayoritas bukan negara Asia Tenggara. Yang pasti kalau dia dimunculkan satu akan terjadi dilema keamanan dan perlombaan senjata satu. Ya, itu pasti terjadi. Terus kedua, perimbangan untuk negara-negara karena kalau untuk kawasan Southeast Asian nation ya, untuk Asia Tenggara aja kita belum ada nuklir. Pasti akan ada kemunculan itu tadi satu. Dua itu jadi satu perlombaan dan dilema security, yang kedua pasti akan ada negara yang kaya banget akan ini, atau ada nanti berikutnya pasti ada ini upaya yang besar intervensi ya secara keamanan militer ke negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Misalnya dia kamu dekat dengan siapa, akan ada bantuan dari siapa. Nah, yang enggak ASEAN berarti tidak lagi menjadi organisasi perdamaian dan keamanan, saya pikir. Ya, kacau yang ada. Yang ada Korea Utara nanti miskinnya akut dibangun nuklir hanya karena ya kan kalau bicara proliferasi kan ini akan menjadi ladang subur bagi negara-negara pemilik nuklir. Dia akan membangun instalasi nuklir di banyak negara di Asia Tenggara. Indonesia yang paling ini. Kalau kita lihat kan nuklir itu kan dia akan menangkal ke mana coba? Kalau lihat kamu di peta ya, peta kamu buka di Google, peta kepemilikan senjata nuklir di dunia. Dia akan mengarah kemana? Dia bentuk jaring gitu. Iya. Dia bentuk jaring. Jadi ketika dia ngarahnya kemana? Dia kan kemana gitu. Ya, dia akan terlihat situ. Sebenarnya kekuatan nuklir itu dengan dia dibangun saja di titik koordinatnya itu dia sudah menangkal. Dibangun untuk menangkal serangan. Kan sudah niatnya jahat berarti. Kan nawai itu sudah nggak bagus. Padahal juga inawal amal dunia.
Gimana Farhan? India aja punya nuklir. Nah, makanya sekarang tidak akan ada bahasanya netral sebuah negara ketika dia punya nuklir, karena dalam tahap tertentu akan dikembangkan uranium. Uranium untuk apa? Nuklir lah, Bu. Buat nuklir. Itu sudah. Oke. Tapi Bu, Australia itu punya cadangan uranium besar Bu, dan itu bertahun-tahun belum dimanfaatkan, baru-baru ini aja Bu. Iya. Bahkan dari negara-negara lain itu ngambil uraniumnya ke Australia, setahu saya itu. Yang Jepang kemarin ngambil dari mana? Yang lewat di bawahnya Australia itu. Tidak ngambil di situ kok. Makanya gini loh, ketika kita punya sesuatu yang itu berbahaya, kemungkinan satu tidak akan digunakan sih, tapi temanmu orang-orang berbahaya semua, kan begitu logikanya, ya kan? Kedua, dia tidak punya teman berbahaya, tapi dia membahayakan buat orang banyak, kan itu juga buat masalah. Jadi logikanya kita main di situ deh. Jadi kalau ASEAN itu punya nuklir, boleh pakai nuklir, boleh gitu ya misalnya. Atau nggak usah nuklir deh, ASEAN boleh ada kerjasama keamanan. Lebih garang biasanya, kalau habis nggak punya gigi, dipasang gigi itu semua dimakan gitu, dikunyah semua. Itu yang mengerikan itu biasanya. Ya sama lah kayak kalian deh, ya belajar misalnya belajar karate misalnya, baru dapat satu jurus, dua jurus, ayo nabuk lagi, kita nabuk lagi, nah ya pasti kan begitu. Nggak mungkin kan dalam hati di kamar begini kan, nggak mungkin, pasti akan menampakkan pengen ya minimal ketika hari angkatan bersenjata dia akan parade, itu pasti tampilkan, ditampilkan di situs negaranya, ada show off lah, Nakut-nakutin. ya show off itu kan jelasnya menimbulkan dilema kan pastinya. Atau ada negara yang tidak menampilkan secara utuh, tapi dia mempublish atau merilis bahwa kami mengembangkan ini, dalihnya ini. Indonesia tuh langsung ujuk-ujuk tuh, kerja mana kerja sampai. Kayak Korea Utara, pameran senjata aja. Gak pernah saya lihat berita ekonominya. Banyak yang gagal kok Indonesia kerja sama negara-negara manapun itu. Kadang sudah dibuat MOU-nya, nanti kita cek ya press release-nya untuk 5 tahun kemudian, bahkan kontak personnya ke Humasnya dia bilang, maaf Mas gagal karena Indonesia tidak diserahkan untuk merakit senjatanya, jadi dibuat langsung di Korea Selatan. Yang kerja sama KFP kan gitu, yang setara dengan F-16 kan berapa itu ya? Itu gagal semuanya. Berarti yang helikopter itu gagal nggak sih dari Amerika itu? Kenapa? Yang helikopter yang dari Amerika itu. Makanya saya bilang kita ini kadang gini loh ya, kayak orang dahaga tuh, nah kayak bulan puasa. Kalau mau menjelang buka puasa, kamu kamu beli terserah untuk buka puasamu. Pasti kamu beli semua itu. Es buah, es apa semua. Begitu buka puasa diminum sekali dua gelas aja ya, udah full kan. Nah sama Indonesia tuh kayak gitu. Kalau ada tawaran kerjasama dia mau semua. Akhirnya tidak. Kalau orang lain berpikir satu, format atau postur pertahanan dia di mana, darat, udara, apa laut. Itu harusnya kan jadi pertimbangan. Jangan pesawat, ada misalnya di 10 negara nawarin pesawat, mau semua. Gimana pangkalannya, cukup nggak hanggarnya, ada nggak teknisinya, nggak jelas kan jadinya, bisa nggak mengoperasikan. Yang Sukhoi itu kan Indonesia aja nggak punya senjatanya, pesawat doang. Terus kalau perang untuk apa? Kata bunggas, Pajak. kata bunggas 3 kilo dilempar dari atas, kayak gitu. Ini kadang apa ya? Kok hal-hal seperti itu kan mereka ada staf ahlinya, ada pakarnya, ada yang misalnya bisa kayak auditnya seperti apa, kan kayak gitu. Kayak kemarin kebocoran yang kasus di Departemen Pertahanan mana, nggak diungkit kan sekarang. Jadi kadang kita tuh negara kita tuh silent sih. Ya. Supan kalau mau mengungkit, tahu supan man, malu, ada budaya malu. Oh, badan cyber negara juga. Sama anak kecilan juga kadang-kadang. Lanjut, Kakak Fikri. Kakak Fikri. Nah, bagaimana kerjasama kalangan terbentuk? Yang pertama, compatibility ya. Ada nilai-nilai utama. Jadi harusnya kalau mau berjalan kerjasama itu ada nilai-nilai yang ada kesesuaian kita dengan dia. Karena kalau saya ibaratkan tangan yang pacaran, itu harus ada kecocokan tangan. Jadi jangan dipaksakan dalam konflik.
putus yang ada nanti. Waktu itu pacaran orang. Pas luring Farhan duluan namanya di mana-mana. Playboy. Playboy, bilangnya Edi Playboy katanya Farhan. Tuh bilang Andina benar. Nanti Farhan berkoncoan sama Iman. Kita ke kantinnya ekonomi yuk. Kita alasan kantin padahal cari mangsa. Nyari beng-beng. Oh, nanti kalau kedokteran dia jadi otopsi. Ya dulu hatinya pusing. Berikutnya sama Stuart nanti ya ke kedokteran. Cari beng-beng astagfirullahaladzim. Masih mana beng-beng dia cari coki. Astaga. Fakultas teknik aja. Teknik anu aja ya geologi ya Man ya. Jadi mukanya kayak batu. Teknik lu masih ada ceweknya, masih banyak ceweknya di teknik. Cewek tapi kan cowok kayak cowok. Iya sih, laki. Kalaupun cantik dia juga preman gitu. Kuat larinya. Ekonomi aja sudah. Ekonomi sama kedokteran aja Farhan. Iman. Farhan, Stuart, Iman, Fikri yang lapor ke saya. IPA juga banyak pasti baik juga. Apa sih kan? Kan jiwa fakultas tanda dengan ceweknya di sana loh. Cowoknya di cewek juga. Sekarang itu juga ekspektasi dari keuntungan bersama yang bisa datang sebelum terjadinya pemaksaan beban amalgamasi. Jadi gini loh ya. Artinya belum terjadi itu sudah merasa cocok. Kayak NATO. Hah? Kayak NATO itu. Ya bisa. Artinya gitu kan gini ya. Kayak kamu deh kalau kamu jatuh cinta sama orang kan kamu hilangkan sifat buruknya. Dia dikasih tahu sama siapapun, kamu ini. Nah itu ekspektasi yang berlebihan bahwa kalian akan bahagia, akan merasa menemukan apa ya hal yang lebih baik ketika gabung. Jadi nggak waras, ya kan? Semua tampak indah kan kalau di awal permulaan itu hanya jomblo nggak paham, ya kan? Cantik Bu, dia tuh baik Bu, dia tuh calon ibu saya di masa depan, jangan sampai Bullshit. bullshit banget. Dia tuh orangnya sesuai, kodarullah jadinya. Itu paling mudah putus. Saya ada kayak gitu ya, saya kalau mau ngomongin soal pacaran tuh ya banyak mahasiswa saya kalau udah putus, dan saya malah ngomong ini, kenapa putus? Udah nggak bisa dipertahankan lagi. Kan bagus kan kalau putus, jadinya kamu mau bimbingan lagi sama saya. Putusnya baik-baik kok Bu. Penting kalau satunya nggak muncul itu yang saya ingat banget tuh. Satunya bimbingan saya, satunya bimbingan Bu Yuni. Jadi itu Teddy dengan siapa ya ceweknya ya, Sita Udi, ingat banget tuh. Jadi pacaran sepanjang masa kuliah. Pada saat skripsi baru putus. Jadi nanti kalau kan keduanya itu berhubungan dengan saya dengan Bu Yuni. Jadi kenapa putus sih? Aduh, dia punya pacar. Nanti ceweknya cowoknya tanya, kenapa kamu putus kan? Pacarnya banyak Bu. Nah, jadi apa ya? Saling counter attack. Nah, makanya saya bilang ini ekspektasi itu selalu terjadi tanpa indah sebelum melihat langsung dapurnya. Kalau pacaran banyak palsunya. Aku akan selalu ada di sisimu. On time, cowok biasa kuliah jam 8 nggak bisa mandi. Kalau ceweknya minta antar jam 7, mandi tuh. Sedih kan temennya juga. Galau kan temennya juga. Sudah Jadi ditinggalin temennya. Kalau pacaran kan apalagi kalau ceweknya anak ekonomi, sudah dia mainnya ekonomi terus. Sudah. Nanti akan terjadi Fik. Tenang Fik. Nanti kalau kuliah kamu akan terjadi seperti itu. Fikri tahu-tahu di Fakultas Budaya. Bu kalau misalnya kayak NATO itu nggak ada musuhnya lagi, buat apa dong diciptakan lagi? Loh sekarang kan kita akan kembali ke pertemuan kedua yang pemusatan kekuatan itu. Kan ada sebuah kebanggaan ketika negara kaya kumpul. Negara-negara besar kumpul. Yang kecil ini enak doang aja dong. Nah makanya itu, makanya kan ada fasenya di mana negara kecil ada kumpul bareng gitu kan. Makanya sekarang merasa apa ya? Kayak kamu deh gabung satu geng yang orang kaya semua. Di 2018 itu ada yang geng iPhone. Ada tuh berkelahi dia, jadi musuhan. Padahal dulu duduknya bersebelahan. Pertentangan, konflik terjadi karena ada yang iPhone-nya jelek sama iPhone-nya yang saya bilang ya Allah. Saya bilang ini saya terlihatnya gini. Saya tahunya itu kenapa saya bilang begitu pas bikin kelompok. Nah di dalam satu kelompok tuh ada yang pecah ternyata. Yang iPhone dengan bukan iPhone sama iPhone sih. Cuma yang berapa juta mehong sama yang murah gitu kan.
saya bilang HP mama lo, saya bilang HP mama lo, kamu belikan dapat 5 kan 6 gitu, saya bilang. Lebih malahan ya kan, apa sih fungsinya smartphone itu, saya bilang sampai kan nanti, ya ampun nah, kamu lo masih cari orang tua, senang fokus ke pendidikan, coba jelek aja kelas kalau dibikin grup. Jadi saya kasih tahu sama, jangan satukan ini sama ini ya, itu bos gengnya yang musuhan, saya bilang. Geng iPhone. Aduh. Padahal HP Cina itu kan paling bagus tuh, rusak tidak ada satu masalah. Tapi sama-sama produk Cina, Bu. Buatan di Cina. Untung saya HP Cina. Saya juga HP Cina, ini pada sombong, saya Imlek kan ketemu. iPhone kan HP HP saya Cina. buatan Buatan Cina, assemble in Cina. Nah, saya bilang ya Allah, kalau kayak cowok tuh udah zaman daftar sudah ada ini gara-gara iPhone. Iya. Jadi sampai cuti, satu bos gengnya cuti karena dia tidak mau gabung di kelas itu. Dia bilang saya mending pulang Bu daripada saya gabung sama teman saya. Oh, benar. Ih beneran. Makanya kalau musuhan tuh bilang, Bu tolong damaiin. Jadi saya damaikan di grup ini. Coba Pangliman tegur Farhan kan begitu. Saya di grup ini di Zoom itu tetap nggak mau musuh. Tentang ya sudah lah, tentang mungkin sudah ekspektasi sudah berbeda sehingga mereka tetap putus. Ya gara HP. Tidak bohong saya. kan biasanya cowok ya Bu. Cewek. Untuk masalah cowok. Biasanya perebutan antara cowok, perebutan cowok gitu nah. Jadi enggak Karena cewek juga petas. Nah, nggak tahu lah udah zamannya. Jadi pakai apa ya anak saya kalau sekarang iPhone, anak saya pakai apa entar? Batu tulis kayaknya mah. Tarikin di cantik ya. Yang berikutnya peningkatan kapasitas administrasi dan politik dari negara kota. Ini loh, ya makanya kerjasama kawan itu biasanya ngaruh ke negaranya. Karena apa? Artinya konsentrasi negara untuk pure, misalnya konsentrasi negara untuk pure ngurusin kamar, kalau sudah kerjasama kawan itu bisa negara pemimpinnya, negara leader. Sehingga secara administrasi biasanya akan sangat terbantukan ketika kerjasama kawan itu gabung. Makanya ada tanda musuh ketika mereka gabung itu menjadi sebuah prestis ya. Oke. Komunikasi tidak terputus antar wilayah geografis maupun antar strata sosial. Komunikasi yang tidak terputus. Yang jelas karena radarnya kan di mana-mana. Sistem radarnya akan terkendali. Indonesia loh masih ikut kerja sama kanan dia sudah dipantau sama radarnya Australia sama Singapura. Radar Jindalet jangan lu coba googling. Radar Jindaletnya Australia sudah mengcover sampai Indonesia sampai ke ujung Sumatera. Artinya kita kalau ada pergerakan massa dia udah tahu. Kita nggak mau kerjasama sama Australia karena yang tadi dampak yang ditimbulkan kalau kita kerjasama. Berikutnya perluasan elit politik pasti. Artinya gini ya, kerjasama kawan ini memang apa ya, memang begitu apa ya, begitu dalam. Artinya kalau kita melakukan sebuah kerjasama kawan dengan negara lain itu secara apa ya, struktur ketatanegaraan kita akan diwarnai oleh negara tempat kita menjalin hubungan. Oke, ada yang mau tanyakan di sini? Ya Bu, mau tanya Bu. Oh, Iman dulu. Ya Bu, kalau bicara soal kerjasama keamanan internasional tuh kok sampai sekarang tuh para itu tetap kerjasama kemiliteran sih Bu. Kenapa gitu kan? Padahal kan keamanan ini bisa juga kan kerjasama misalnya yang di bawah lingkup kepolisian atau mungkin intelijen gitu. Apa yang ditanyakan? Itu kenapa kok kerjasama internasional itu cuma fokusnya di militer gitu, bukan di kepolisian? Enggak sih Man, kalau Indonesia Australia udah ada sih kerjasama BIN yang pasca War on Terror sama pasca bom Bali kita ada kerjasama BIN sama kepolisian. Tapi ya itu tadi kerjasama cuma 5 tahun habis itu enggak lagi. Jadi sebenarnya kita menyesuaikan kode-kode intelijen, tapi lagi-lagi tiap negara punya kode intelijen sendiri ya. Artinya sebenarnya gini loh, hanya menyatu padukan satu suara bahwa kalau begini disebut dengan ancaman, kalau ini disebut dengan teroris seperti itu semua. Kalau BIN itu kerjasama ya dengan intelijen negara lain kan terkuat. Rahasianya. Iya, intelijennya kan intelijen itu kan rahasia negara. Kalau dia dikerjasamakan berarti kan dibuka. Makanya jarang ada. Tapi Amerika sama MI6 sama CIS jadi. Tapi dia juga. Kan Amerika kan menciptakan pertahanan ganda. Artinya sekarang loh dia kan selain matra darat, lautan, udara kan dia juga keamanan cyber. Terus ditambah lagi
Dia banyak intelijen di tiap badan-badan khusus dia punya intelijen. Sebenarnya kan memang kalau kita bicara keamanan, kita harus bisa menciptakan keamanan ganda agar nanti tadi tidak terjadi, terorisme itu sulit, ya kan? Semua ancaman-ancaman keamanan itu sulit untuk tembus ketika kita punya organ double gitu loh. Jadi kalau jantungnya rusak, ternyata jantungnya ada dua, di sini dengan di sini gitu ya. Sistem pertahanannya seperti itu. Ada nyawa cadangan kalau main game. Ya. Kerjasama internasional ini kan mengganggu kedaulatan. Ya. Supaya nggak mengganggu kedaulatan itu gimana caranya? Nggak mengganggu kedaulatan, kerjasamanya keamanan kan? Iya. Kayak misalnya Amerika tuh bangun pangkalan militer di Jepang, Korea itu kan mengganggu kedaulatan secara nggak langsung. Dia kan punya standar ganda ya. Dia punya standar ganda itu yang sulit ya. Jadi Amerika itu kan di mana dia punya standar ganda, artinya tidak murni, tidak terus sesuai dengan MOU-nya. Kadang kalau dia memang tujuannya lain, dia akan bisa berubah. Nah, memang sulit ya kalau kita mau bicara kerjasama dengan Amerika atau dengan negara agresor lainnya, kita sulit untuk mau murni. Kita tulus-tulusan, di sana nggak main tulus, itu yang susahnya. Jadi bicara, lu kan nggak adil bu ketika gini. Ya sudah, batalkan aja perjanjiannya. Tapi bisa nggak kamu membatalkan perjanjian Amerika loh? Di mana Paris Agreement pada masa Truman, munafik dia. Jadi dia tidak malu untuk bicara bahwa saya tidak keluar dari kesepakatan awal. Kenapa? Tidak menimbulkan keuntungan buat negara dia. Ini sederhana aja bahasanya. Karena merugikan negara saya. Terus saya kehilangan sekian US dollar devisa negara saya. Buat dia itu penting. Survive itu lebih penting dibandingkan harga diri. Malu. Itu kan buat negara besar kan nggak masalah. Tiba-tiba menolak. Hari ini embargo, besok cabut. Kan seperti itu. Ya. Keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement itu tentu akan menimbulkan rasa kecemburuan dengan negara lain, dan mengingat yang bukan yang namanya keberlanjutan itu ada negara-negara yang sedang berkembang. Itu bagaimana? Yang pasti kan Korea sama Cina merespon kemarin kebijakan waktu si Truman keluar dari Paris Agreement. Dia langsung menghentikan beberapa kesepakatan dagangnya kan. Iya, makanya itu. Terus dia juga mengembangkan zero carbon kan di beberapa negara akhirnya. Artinya gini loh, setiap fenomena pasti menimbulkan respon. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Nah, jadi kalaupun Truman berdalih bahwa Paris Agreement menghilangkan sekian persen keuntungan negara, terus memperbanyak pengangguran, ya itu sebuah konsekuensi yang dia harus tanggung kan di masa Obama sebelumnya gitu. Tapi tidak harus keluar sebenarnya. Tapi bisa menggunakan pemanfaatan dari energi alternatif, membuka lapangan pekerjaan. Saya pikir Amerika nggak masalah. Tapi kan ini kan bukan keputusan Truman murni. Mungkin ada dari kalangan pebisnis, sebenarnya Truman bisnis kan pebisnis. Nah, ini agak sulit. Kalau presidennya orang yang memang sudah pandai bisnis, gitu, susah gitu loh. Karena kalau bicara sesuatu yang konvensional, sesuatu yang konservatif, itu nanti aja mati kan terakhir gitu ibaratnya. Dia akan berpikir bagaimana mencapai keuntungan. Yang sulit. Makanya China dan Australia kan langsung merespon negatif terhadap tindakan keluar dari dia bikin ini kan kebijakan baru dari Paris Agreement. WHO juga dikeluarkan. Ya makanya saya bilang susah kalau negara orientasinya bisnis. Kalau Indonesia kan orientasinya mencari pahala. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, level pemimpin seperti Amerika yang bisnis itu apakah bisa membuat cara level dari pemimpin Amerika itu sendiri? Apakah seperti itu? Saya boleh tanya, Amerika mau nggak seperti itu sifat? Masyarakatnya tidak. Dia sudah menganggap jika buruk Amerika. Dia sampai kayak tentara yang diberangkatkan kemarin yang perang itu, yang siap-siap perang kemarin itu. Itu kan stres semua tentaranya Amerika. Ya, Amerika tidak menginginkan perang terjadi lagi gitu. Tapi kan kadang keputusan di Senat itu yang menyebabkan ya si Hawkins tadi kan menyebabkan mereka harus berangkat. Amerika kan selalu dilihat demokratis, sustainable segala macam, menghargai itu kan citranya. Bullshit. Dalam negeri Bullshit. coba baca bukunya Global Paradox. Amerika itu juga resah dengan tingkat anak mudanya yang sudah tidak lagi giat bekerja, karena menurut mereka sudah banyak orang ini semua, ditambah lagi migran banget kan yang sudah siap bekerja dan mau digaji murah gitu. Ya akhirnya kan banyak yang malas bekerja terus
masyarakat Amerika itu sudah, jadi citra positif yang dibangun di luar dengan di dalam itu berbeda. Hidup dalam kekuasaan itu yang menjadi jangkrik. Di global paradox itu digambarkan seperti itu. Demokratis itu yang digambarkan seperti apa? Di sana lo banyak anak-anak tidak lagi sopan sama orang tuanya. Demokratis kan itu tidak menghargai hak, ya kan? Banyak anak-anak yang tidak percaya lagi pada Tuhan. Banyak banget di sana. Jadi apa ya, di global paradox itu kita seperti dikuliti bahwa Amerika itu jangan dibanggakan lagi, karena di buku itu disebutkan bahwa ini loh citra yang dibangun oleh kepongahan, kesombongan Amerika itu akhirnya gini dalam dunia. Ya kayak Korea Selatan deh. Seperti itu kan Korea yang digambarkan sama Korea Amerika tidak. Itu kan bukan budaya Korea sebenarnya. Yang ditampilkan di dalam film-film kalian itu yang telah menjadi perempuan, sudah cantik semua lakinya, ya kan, operasi plastik. Sebenarnya masyarakat di satu sisi yaitu bisnis, kembangkan. Saya pikir kan negara-negara yang kalian konsumsikan kayak Thailand, kayak mana lagi kan sebenarnya tidak tergambar seperti itu sebenarnya. Tapi karena keuntungan yang didapatkan dari industri itu menyebabkan mereka asik akhirnya membangun terus gitu. Propaganda sih. Ya, semuanya kan satu klase. Sebenarnya dalamnya ada kankernya gitu ya. Rusak di dalam tapi di luarnya baik-baik saja. Ya, selama itu menimbulkan duit, cuan, mungkin negara akan begitu saja. Dan dia juga semua kan, misalkan tahu klase. Indonesia loh orangnya ramah, ramah, rajin menjamah. Santai, Santai, itu ketua kelasmu santai, datang terlambat, nanti tidak lama ke toilet, nanti tidak lama dipanggil mamanya sama adiknya, itu ketua kelas. Guru mandi parah. Mandi kan enggak parah nih, Bu. Kenapa? Mandi kan enggak parah nih, Bu. Farhan, Febri nanya kamu mandi nggak? Mukanya malas betul. Oke, lanjut. Kenapa? Biarin aja. Senyum-senyumnya aja. Nanti di kelas kita tekan. Ini loh yang bisa menjadi ini ya, menurut si Holsti. Dalam bukunya Holsti, tapi ini menurut Getau. Ya, hati-hati. Ini bukunya Kaji Holsti, Politik Internasional, tapi ini pendapatnya Morgenthau. Bagaimana, Bu? Ya bener dong, yang nulis bukunya Holsti, tapi yang dia mengutip pendapatnya Morgenthau. Menjabarkan lagi. Iya. Kan saya bilang bukunya Holsti tahun 87 halaman 652 653. Gitu. Oke, pandangan dua atau lebih kepentingan. Jadi akhirnya nanti kalau dalam satu kerjasama nggak satu pandangan lagi kan terjadi ini nyimpang kan, tujuannya tidak semua lagi. Terus persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. Kalau ngalah terus siapa yang mau? Ya, mending bubar. Pandangan atau harapan dari satu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan lain-lain. Ini juga kalau ada negara yang hanya membutuhkan, bukan giver ya, hanya receiver aja kan gimana? Menerima aja, tidak pernah memberi, hanya memberi. Beban, masalah. Karena dia kalau kita tinggalkan juga dia juga koar-koar. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. Ada mungkin free rider lah. Bahaya ya seperti free ridernya. Dan temennya sudah ngerjain tugas ini dong. Sudah, belum. Aku nanti update ini. Ternyata sudah ngerjain. Itu kan kadang sobat-sobat free rider ini yang kadang antara jujur sama licik. Bagusan licik sih, Bu. Bagus licik. Ya sih orang licik itu banyak kan sukses, tapi nggak bakal lama. Daripada aku kasih tugas itu ngasih jawaban tugas terus. Jadi kayak negara ngasih kebutuhan terus ya nggak mau kan? Ya makanya tekan gitu lah. Makanya kita paham kondisi kita, jangan dikit-dikit Jokowi salahin. Apa salahnya Jokowi? Jalan tol dibaikin Jokowi. Emang jalan tolnya lagi perawatan Jokowi lagi salahin. Ini biasa orang IKN nanti yang ngomong. Kecelakaan yang Vanessa Jokowi. Jokowi sudah Vanessa mati gara-gara Jokowi. Jalan tol gitu. Habis itu malaikat cabut nyawa, masih nyalain Jokowi. Heran Indonesia. Farhan nggak ada wifi Jokowi. Berikutnya, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka. Jangan ya ini kalau bicara konteksnya. Nanti dibawa ke negara jadinya.
Maksudnya ini kan sebenarnya untuk kebutuhan perjanjian, tapi negara yang urus. Jadi jadikan agenda. Dan dia kan misalnya tujuan semua dari perjanjian kan udah lepas. Hati-hati juga. Kadang kan kalau pemimpin yang licik atau pemimpin yang mulai dibohongin kan, dia nggak bisa bedakan antara ini kepentingan rezim dengan kepentingan pemerintahan dia. Kepentingan lembaga dalam konteks ASEAN saya, dengan kepentingan. Harusnya sinergi sih sebenarnya, tidak perlu. Ini lewat. Ini makan, Dia ngapain sih Farhan? Lihat kan? Iya, banyak Kamu masalah. selama ini nggak lihat dia. Berarti kan makin ibu. Kamu nggak bisa ada temanmu kan? Iya. Kalau saya kan sering ngeliatin kamu, makanya saya sering terganggu kalau ada yang ganti background berkali-kali, pakai apa nih anjing kah kucing, filter, itu mengganggu karena saya memantau kalian. Mata saya 2, tapi mantau berapa puluh orang, aneh. Oke, lanjut Kakak Fikri. Tadi mau nanya Kak? Bu, kalau kerjasama antara pebisnis sama negara nggak sih? Misalnya perusahaan saya dengan satu PT Indofood dengan PT di luar negeri itu termasuk Yang tanda tangan siapa dulu? Terus di bawah kementerian siapa kerjasamanya? Kalau dia negara, yang menjadi aktornya bisa MNC. Bisa sih, kayak kita loh kerjasama vaksin nih. Nah. Kan yang kerjasama kan Kementerian Kesehatan Indonesia dengan Kementerian Cina sana misalnya. Tapi kan pelaksananya banyak sekarang kan? Atau berdasarkan si brand dari vaksinnya? Kan begitu. bagusan negara tuh negara atau bisnis tuh bisnis kerjasama. Kalau mau efektif bisnis, karena kalau negara kalau banyak birokrasi biasanya. Terus membentuk banyak tim-tim. Oh, Batman. Nah, itu sudah menggunakan. Kayak Jepang kemarin tuh yang cepat tuh kan. Kan banyak bentuk lagi di bawahnya. Nanti saya kalau bisa sama misalnya RDD itu kementerian Pertahanan nanti dengan kesehatan dan ngawas. Kayak Jepang ya bu kemarin tuh kereta cepat tuh negara tuh negara nggak mau kita malah milih ke Cina. Kalau bisnis tuh pertama start to the point ya. Artinya dia mau bisnisnya apa, perusahaannya apa, nanti perusahaan sana lihat sesuai tidak tendernya kalau di sini gitu kan. Artinya dia memang mau ngasih bidang itu enggak, konstruksi itu enggak gitu kan. Kalau enggak kan nggak jadi gitu ya. Kalau negara ke bisnis, nah sama, jadi bisnis semua nanti biasanya. Gampang sih. Tapi bukannya bisnis itu akan lebih tentang misalnya nih ada suatu masalah nih kerugian yang didapat. Ya sekarang gini aja loh. Ya, listrik itu masih punya negara kan? Listrik yang kalau kebayang aja deh, listrik, air, pokoknya kan sekarang kan yang vital dikuasai negara. Iya benar. Artinya negara yang memonopoli harga, ya per tarif per apanya. Bayangkan kalau itu sudah swasta. Tanya di perumahan yang ada PLN swastanya sama listrik air swastanya, lebih banyak yang dibayar pasti. Karena dia menetapkan satuannya tidak baku. Apa maksudnya? Kamu beli air Aqua sama air PDAM murah mana? Ya itu sudah sama kan. Kalau diprivatisasi oleh pebisnis, dia akan menerapkan tarif tersendiri, suka-sukanya dia. Karena apa? Dia punya keunggulan tersendiri, dia menyajikan fasilitas tersendiri. Itu sama aja kamu, apalagi nih, kayak dulu, Telkomsel sama yang ini, Indosat, apa segala macam, nah itu semua. Kan masing-masing kompetitor tuh. Iya. Kenapa bisa murah, bisa mahal? Tapi kalau saya mahal ya pernah. Indosat murah bu. Nah itu sudah, dia muncul. Tapi tempat saya nggak ada sinyalnya bro. Telkomsel kan sinyal rakyat. Merakyat. Tapi jalan tol kemarin nggak ada. Kamu pakai yang pakai data, pakai yang biasa. Sudah bisa, saya sudah coba itu. Nelpon sepanjang jalan tol. Karena sudah ada 2 tower. Pakai data ya. Nggak bisa, pecah-pecah kalaupun ada. Ya. Pengamat tol. Salah Jokowi itu tol itu nggak ada sinyalnya. Jokowi. Nggak ada lampunya juga bu. Nggak ada lampunya. Kamu nggak berjualan telur nggak? Kamu di jalan tol perlu lampu. Nah, hanya pikir yang tahu tuh jualan telur tuh. Sidrap kan penghasil telur. Pintar. Apa bahasa Indonesia itu Pintar. Oke, sekarang tingkatan kerjasama. Jangan sering mau tanya.
konsensus, kolaborasi sama integrasi. Nanti kita habis ini kita makan di mana? Main kelas luring. Yang mahal ya, nggak mau kita di kantin Indomie telur nggak level. Ciban. Ciban. Masih gampang. Kamu udah pernah makan belum? Itu saya makan sekali besoknya diare. Itu bukan sambal. Sudah Itu. Bu, mereka biasa di warung puput di Pramuka 3. Itu kan lombok, bukan cabe, bukan sambal, lombok. Kan kalau sambal masih ada tomatnya, masih ada bawangnya. Ini betul murni cabe. Lalu kalau cabe malam itu campur merica tadi. Enggak. Saya tidak menikmati kuliner kau pedes. Ada warung rukun di Pramuka. Emang bukan promosi. Sudah survei kuliner ya. Biasanya kalau masih itu yang banyak dan murah. Nasinya boleh tambah. Baru ikut dari rumah. Berarti kalau integrasi ini kayak ASEAN ya? Enggak. Integrasi itu kayak kita kan cuma punya nggak ada tahun tadi. Kita lama tahunnya bebas. Kita ini Eropa. Oh. Yang pokoknya kerjasamanya banyak. Ngirinya Iman. Biasanya yang punya truk itu enak. Biasanya kamar mandinya man kalau ada truknya tuh. Giginya Iman ini. Biasanya ada panti pijatnya sebelahnya itu. Ya Allah, anak-anakku sudah dewasa semua ini buhannya ini. Cuma apa ya dibalut dengan keluguan aja bang. Ini otaknya sudah naked ya otaknya. Tapi kayak Amerika tuh kan, Amerika Latin tuh kan banyak juga. Kenapa nggak bikin kayak Uni Eropa? Mereka kan punya kesatuan sama-sama. Mata uangnya beda, tingkat kemajuannya beda. Bolivia segala macam nggak kayak amat, sumber daya alamnya banyak sih, cuma premannya banyak juga. Apalagi Kolombia ya, narkoba. Ya, rakyat. Oke, ada yang menanyakan sini kartel. Tingkat kerjasama, Silakan ada yang mau tanya? Kalau ada lanjut. kolaborasi. Mercosur ya yang ada itu, tapi nggak juga jalan sih. Ya karena negaranya negaranya kaum duafa. Lebih paham. Sama nggak terlalu rukun juga ya Bu ya. Itu sudah, makanya kan Brazil sama Argentina ya sering. sudah deh. Brazil, Amerika, Meksiko, Venezuela, Kolombia itu kurang apa coba? Nah, itu sudah begigit-gigitan, bergaruk-garukan, tetap aja masuk aja lagi. Apa ya? Nanti pas flu babi apa ya? Flu burung kah? Yang itu hari dulu di sana itu kan akhirnya kan sama-sama menghadapi, baru dia rukun itu. Karena transferan vaksin. bisa kembali lagi. Lain lagi. Lanjut. Kata Fikri. Pikirkan warung di Pramuka kan? Kita kangen kan di sana. Tidak semua yang bakar-bakar di Pramuka tuh orang Bugis ya. Banyak kan orang Banjar. Jadi jangan pakai bahasa Bugis kalau di Pramuka. Karena rata-rata orang Banjar. Nanti saya jadi bahasa Banjar. Tapi pernah Bu ketemu sama orang Bugis di situ? Ya kalau di Segiri boleh lah kamu speak bahasa Bugis. Boleh di Segiri, mantap sudah situ. Atau jalan Belibis. Itu kamu teriak aku orang Bugis, sudah kamu semua nanti. Kamu maksudmu apa teriak? Nah, gitu. Tapi kalau di arah Pramuka tuh kebanyakan Banjar. Nah, jadi kita punya sentra konsentrasi massa. Nggak hanya food estate, kita punya ethnic estate. Kampung Jawa. Kampung Jawa tapi musiknya Rotor aja. Iya. Kampung Jawa, kampung Bugis yang di situ isinya apa itu? Yang di Awang Wong. Kan namanya kampung Bugis. Kelurahan Bugis. Enggak ada orang Bugis ya situ malah. Orang Bugis. Banjar. Ya. Anu udah Ya kan di sini tuh diserang Banjar kan kemarin ya. Iya. Balikpapan enggak seberapa. Bugis Balikpapan. Iya, Bugis Balikpapan. Kita kok bicara etnis. Benar aja mau Bugis. Tanya paham. Oh, banyak di sini. Astaga dia begitu. Tadi ini ngecap malah banget. Banyak loh bahasa. Kamu udah bisa ngomong ke Stuart. Kamu terintimidasi. Anu Bu, ribut di sini Bu. Lagi Loh, kamu pulang lagi kemarin kan sama Ninda?
Nomaden hidupnya, Bu. Anda Bu, di sini nemenin teman saya doang Bu, ngantar dia pulang Bu. Bisa nanti balik Bu, tenang aja Bu. Lokal latte itu bakal saya kirim kok Bu, aman aja itu Bu. Ya, nyesal saya nggak suruh kamu ngomong jualan lagi. Kapitalis sih, Bu. Oke, sekarang kerjasama keamanan bisa terlembagakan ya. Pertama karena adanya persepsi tentang ancaman keamanan nasional secara bersama ya. Yang kedua adanya kesamaan agenda keamanan. Jadi ini sama dengan sebenarnya ini jadinya emot. Itu sama dengan. Jadi ada identitas kolektif. Jadi kerjasama keamanan akan terlembagakan dengan baik kalau kedua hal ini bisa ada ya secara bersamaan ya. Ada yang mau tanyakan? Tapi kayak ASEAN itu kerja sama keamanan yang Kita nggak bisa. Kalau ngejaga doang kayak misalnya membayar itu pun keamanan, Bu. Sekarang kalau dibentuk ya di ASEAN Charter itu nggak ada disebut bahwa kita kerjasama keamanan, kita ekonomi, sosial, budaya. Nggak ada. Makanya saya bilang kalau itu harus merubah ya kayak undang-undang dasarnya lah kalau negara. Di Eropa tuh keamanan. Nggak ada keamanannya. Nggak ada juga. Ancamannya beda. Next. Tapi di Eropa tuh saling menekan satu sama lain, kalau misalnya satu-satu. Iya, karena itu tadi dia punya hubungan absolut tadi. Tapi ini Global G20 berarti ya. bisa regional ASEAN Fungsional tuh. ini kepingin tujuan dilaksanakannya apa kalau dia sudah selesai. Oh, OPEC gitu Bu. OPEC masuk universal ya. Fakta Sarwo. Regional kayak itu kan negara-negara apa? Blok Timur. Iya. Ideologis juga bisa tuh Fakta Warsawa. Fungsional. Yang penting jangan ada Indonesia itu masuk ideologis mungkin ya. Kalau jangan ada Indonesia, karena kalau ada Indonesia jadi regional, jadi universal. Beda tunggal. Karena kalau di Indonesia kan sudah lain nanti motifnya, tidak lagi mengembangkan satu tujuan, pasti ada beberapa yang masuk negara berkembang di dalamnya. Bilateral. Ya itu saya tanya tadi OPEC itu fungsional dia bilang. Fungsinya apa? Fungsinya. Tujuannya OPEC apa? Perminyak menghimpun negara-negara dengan mayoritas penghasil minyak. Mengontrol Kayak Venezuela. mengontrol perdagangan minyak dunia. Ya. Nah, tapi kalau dilihat dari ini biasanya lebih kepada dia terbentuk dengan tujuan untuk apa, terus kalau dia sudah tercapai dia akan berhenti. Biasanya begitu. Ya kayak negara-negara tadi kayak Komunis. Kalau misalkan kayak Bu, apa sih nama itu? Coalition of the Willing Bu, yang pas Irak itu Bu. Kan itu koalisi beberapa negara, ada AS, ada Inggris, itu fungsional Bu. selesai nggak? Selesai Bu, tapi anunya malah jadi masalah lebih panjang di Irak Bu. Gara-gara mereka hadir itu. Permasalahan Saddam Hussein-nya selesai sudah. Iya sih. Sama aja kayak yang ini kan, yang ini ada lagi yang ini. Yang bentukan di teluk ini Persia, ada dua kan, yang ada Amerika sama ada ininya Cina sama Irannya. Apa sih namanya itu, GTL ya? Grup apa tuh ya? GTL atau GT berapa tuh? Ada tuh yang dua persaingan. Itu kan sebenarnya nggak jelas itu. Dia tidak untuk mengamankan minyaknya, tapi untuk membentuk apa ya? Fakta pertahanan di teluk Persia. Apa sih namanya sama itu? Lupa saya. Dua dia. Ada yang sama, ada Amerika gengnya, satunya sama Cina. Cina apa Rusia sih Bu? Setahu saya Iran dekatnya sama Rusia Bu. Saya bilang saya lupa namanya, ada minyak saya itu. Apa ya? Cuma kemarin dia tidak bisa memperkuat argumennya bahwa benar ini tujuannya untuk melawan, untuk kompetitor negara ini. Gitu. Makanya dia kemarin masih mempertanyakan rumusan masalahnya apa. Makanya saya bilang sama kayak pertanyaan Pak tadi kan, ini fungsional kah, ideologis kah apa? Nah itu makanya saya bilang cek kembali. Jadi karena ini menjadi skripsi, saya nggak berani putuskan dulu karena dia harus yang menggrosing. Kalau saya menggrosing, saya akan dia.
Tapi itu Bu, organisasi itu bisa lintas poin gini kan Bu, misalkan mencakup Bisa, misalkan bisa. lebih dari 2. Bisa perkembangan anggota satu, perkembangan masalah, cakupan kerjanya akan berubah. Tapi kalau PBB nggak jadi regional kan, sudah jadi universal kok. Ya kalau nanti dia regional nambah lagi kayak ASEAN loh, masa regional tuh Cina, Amerika, Timor Leste jadi regional. Timor Leste masih sih secara wilayah ya, tapi kalau sudah masuk Cina, Korea, Papua Nugini masuk. maka tuh ASEAN plus 3 loh, kan sudah nggak lagi region lagi sudah mau ngarahnya ke fungsional. Tapi kalau di Eropa kenapa nolak ASEAN? Nolak Rusia Bu. Rusia itu kan Eropa. Politik kayaknya. Nah itu. Rusia juga Kayak nggak mau Turki, masuk Uni Eropa. Turki itu masuk malahan padahal Asia. Mau masuk Turki. Iya, Kalau Rusia kayaknya memang nggak mau, mereka mau masuk Uni Eropa gitu. Kita loh kalau di kuliah kita masuk juga di ini apa tuh di berapa di 7 kalau boleh di 8 kalau boleh. Ini Eropa kalau boleh bisa masuk. Saking bebasan aktifnya. Saking bebas aktif kan kalau boleh loh, kalau boleh masuk. Tapi sekarang masuk Uni Eropa. Gak enak Bu di Uni Eropa itu Bu. Boleh nggak? Paran, Israel masuk ASEAN boleh nggak? Kenapa Bu? Israel masuk ASEAN. Boleh Bu, boleh dihujat satu Indonesia sama Malaysia Bu, masyarakatnya. Boleh, coba-coba aja. Dari awal saya Langsung rasis terselubung itu. Bergerak Habib Rizik. yang terselubung. Ada apa di balik selubung itu? Tapi Uni Eropa nggak enak Bu ya katanya. Banyak betul peraturan-peraturan, jadi kayak nggak bebas negara-negaranya gitu, terkekang. Ya sebenarnya kan kalau semakin bagus, kan semakin rigid, semakin ketat. Jelas. Karena Makanya Inggris keluar kemarin, Brexit. ketat itu kan menunjukkan ketaatan, kekuatan rezim, ya. Artinya lalu lintasnya kan jelas. Lanjut. Kalau Inggris mah satu pound 20.000 diganti euro 15.000. Iya itu kan karena apa ya? Karena merasa apa ya secara martabat. Tetapi habis kah? Next slide. Belum kan? Ini tahapannya yang untuk ekonomi ya. Kita bisa di sini kalau ekonomi kan nanti dia sampai yang berikutnya integration kan di bawah. Ini Uni Eropa. Penyataan mata uang, tarif dan sebagainya. Sementara kalau keamanan kita bisa ada keamanan komprehensif, cooperative security concert, collective security, security regime sampai collective defense. Collective defense itu kayak mana? Ya kayak dewan yang di kutub apa ya namanya ya? Dewan apa itu yang di kutub utara? Kutub Selatan itu juga Bu. Hah? Yang di Kutub Selatan itu juga. Utara. Oh, utara ada kah? Ada. Banyak deskripsinya kok. Kalau kayak Dewan Keamanan PBB itu kerja sama keamanan juga. Iya, tapi dia kan yang security regime ya. Dia jadi menerapkan resolusi baru dia masuk. Kan bisa ditolak juga tapi. Kalau negara tamu nggak mau bisa. Ini kan saya masukkan ke negara yang mengikatnya diri ya, yang terlibat dalam perjanjian. Oke, ada yang bertanyakan? Nanti Bu Yuni itu pakarnya tuh Eropa sama Rusia. Nanti ekonomi, siapa dosen ekonomi politik itu semua. Bu Eni. Saya malas kalau duit bahas. Pusing udah Tidak paham. Saya mau pahala ya kayak paham. Bisa bahas politik. Lanjut. Jadi harus terlembagakan. Jadi kalau cuma memorandum of understanding atau letter of intent atau apalah itu sulit. Ya bagusnya kalau dalam bentuk lembaga. Ada lembaga yang membuat. Ya, bukan hanya kesepakatan kedua belah pihak atau ketiga pihak atau di dalam forum apa baru sepakat, itu agak sulit biasanya akan cepat bubar. Kayak NATO gitu ya. Ya, terlembagakan dengan baik. Terlembagakan dengan baik pun bisa keluar kan anggotanya. Kalau kayak ASEAN Regional Forum, yang namanya forum itu kan bisa datang hari ini, besok datang lagi gitu. Itu yang susah. Namanya forum itu agak gimana ya? Namanya forum itu kan kalau saya bahasakan wadah komunikasi, wadah silaturahmi. Jadi bisa datang, bisa enggak. Kayak arisan tuh loh, itu kan forum sebenarnya.
nggak datang kirim duitnya, tetap boleh kan? Terus kita kalau korup. Jadi lebih mengikat kalau ada kelembagaannya daripada emang itu Ya, ada kelembagaannya. Tapi kan kelembagaan lihat lagi terdaftar tidak, berapa negara yang ada di situ, terus negaranya seperti apa. Jadi ya kita kayak bicara gimana ya? Di kelas ini ada 5 mahasiswa, di kelas sana ada 10 mahasiswa. Lebih kuat sana kan? Nah, makanya bilang terlembagakan sekali itu, tapi kalau kontennya apa pesertanya sedikit misalnya gitu kan, negaranya dikit, itu juga nggak bagus. Bayangkan aja deh kalau Uni Eropa bilang sudah kuat, sudah integrasi ekonomi, tapi lama-lama bubar keluar negara kan berarti nggak kuat negara. Terlembagakan sekali apa terlembagakan sekalipun. Berikutnya kepentingan kolektif menjadi kepentingan nasional. Jadi yang digagas dalam lembaga itu sama dengan tujuan negara. Yang selama ini sering terjadi, tujuan negara A menjadi tujuan lembaga A, PB. Berbeda. Amerika jadi tujuan PBB, kan begitu. Kalau kepentingan nasional lagi dong berbeda. Kenapa? Kalau berbeda harus mengubah kepentingan nasional lagi. Ya makanya ikutnya sama organisasi yang sesuai dong. Indonesia enggak. Nggak bakal bisa Indonesia. Nggak sesuai kita. Terlalu bebas aktif. Ya Pak, makanya sedang kalau di politik luar negeri itu dibahasakan mendefinisikan ulang kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia jangan terpaku pada konsep itu karena kita belum punya white paper. Kita nggak punya white paper politik luar negeri Indonesia. Artinya ada kesempatan bagi Indonesia untuk meredefinisi ulang bagaimana konsep pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Karena kita belum ada buku babonnya. Nggak ada. Kalau Amerika itu kan punya, makanya dia sampai kapanpun akan ketebak sebenarnya pola-pola hubungannya, standar ganda itu tadi. Gitu. Dan dia kan dengan jelas kan bahwa terkait laut nih contohnya, dia tidak kenapa dia tidak tidak mau tanda tangan tentang UNCLOS karena dia sudah menerapkan strategi pelaksanaannya itu di laut gitu loh. Makanya dia terganggu ketika ada negara, ada rezim yang menguasai laut itu tadi. Contohnya, makanya dia selalu merasa bahwa laut itu bukan benda yang memiliki. Kalau misalnya gitu dia melanggar perjanjian UNCLOS tidak, dia nggak dihukum. Dia tidak tanda tangan. Berarti seenak indelnya. Kalau dia mau ngambil wilayahnya, ya nggak boleh sama Mahkamah Internasional, karena dia bukan punya, dia nggak ini. Terus dia juga kan negara pantai, saya terbatasi, dia sangat terbatasi dengan keberadaan UNCLOS, karena dia negara pantai. Kalau dulu tidak ada UNCLOS, dia mau perang di laut terus, karena banyak laut bebas di sekitar wilayah dia kan. Inggris itu negara kelautan atau negara pantai? Negara pulau atau negara pantai? Pulau. Tanda tangan juga berarti. Tapi kan dia ini seringkali kalau dia menerapkan perang, dia kan banyak negara ininya. Kecilnya. Bukan negara persemakmurannya. Makanya dia gampang. ACC dengan tempat gitu. Beda Amerika kan. Lanjut, Amerika kan eksploitasi biasanya ke ini ya, ke sumber daya alamnya langsung. Jadi dengan Inggris kan dia budaya, sistem mata uang seperti itu kan. Pokoknya pendidikan kan ya. Ya, Taliban kan pendidikannya, dia pendidikannya Inggris, standar itu. Malaysia Inggris. Cari lokal. Tapi lanjut. Faktor penghambat. Satu kedaulatan negara, jelas tadi ya, artinya banyak negara yang tidak berprinsip seperti dalam kerjasama atau lembaga tersebut, makanya banyak yang keluar kepentingan nasional, nasionalisme. Ini Indonesia dengan Israel nasionalismenya lagi-lagi bukan agama ya, nasionalisme. Jadi kita tidak benci agama sebenarnya, kita benci cara dia mendapatkan wilayahnya. Malaysia itu sedimen apa? Masih bisa kerjasama. Ya makanya kita harusnya ini, karena dia Islam mungkin. Padahal di Malaysia loh, ada 3 agama kan, 3 agama besar. Dan partainya pun juga mencerminkan kelompok masyarakat itu, Islam, Cina, dan lain. Tambah India sih. Faktor lain sini, perbedaan ideologi, ekonomi, budaya, luas wilayah, keberadaan penduduk, sistem pemerintah. Lihat fotonya ini ketahuan kan, kami juga. Oke, mau tanyakan? Slide terakhir ini. Jadi dasarnya
Berdasarkan kerjasama untuk kepentingan nasional ya. Harusnya kalau kita mau keluar kerjasama, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita enggak? Karena kan tidak hanya kepentingan nasional, maksudnya kayak tsunami, kan bukan kepentingan nasional, kebutuhan kan, dan dengan keamanan. Itu memang kalau tsunami saya pikir tidak lihat ideologi, tidak lihat kebutuhan, semua negara akan bersimpati pasti ke negara kita. Yang pasti ya kepentingan nasional. Jadi ibaratnya kita punya kompas lah, punya patokan, tolak ukur bahwa kita mau kerjasama itu apa. Bukan dasar, di sini lagi dibentuk rame-rame kerjasama di sini. Gitu. Jangan seperti itu ya, itu kayak musim hujan jualan payung gitu, musim kemarau jualan es, kan seperti itu Indonesia. Nggak efektif kadang. Tanda tangannya iya, bawa pulang, tapi tidak ada dampak dari kerjasama itu. Kan nggak ada dampaknya gitu. Terlalu aktif sih. Ya kelincahan. Kadang mikir kalau saya tiba-tiba di dalam pesawatnya Jokowi itu banyak proposal yang tanpa kop. Tujuan ke siapa itu ditulis. Kepada siapanya itu loh. Tapi sudah ada bentuk jadinya. Nanti baru kalau sampai di Thailand kepada Raja Thailand, sampai di Filipina kepada Presiden Duterte, kan gitu kan? Mungkin Mbak ya. Sehingga apa ya? Kayak ngambang kebijakan yang dibuat itu tidak berdampak signifikan. Kecuali case-nya mendadak, mendesak kayak kayak COVID. Baru kan sesuai kan? Walaupun terjadi perdebatan, saya nunggu ini vaksin ini. Aduh, sekarang ini mau ubah pandemi, ini sudah dari bersama. Saya pikir ya ini cukup berhasil ya, meskipun banyak pro kontra terkait kebijakan PPKM level berapapun itu kan saya pikir pro kontra lagi dari kalangan pebisnis. Oke, ada yang mau tanya? Tidur semua. Coba suruh on cam. Suruh on cam Ada ya. Bahkan cuma suruh on cam sama kan. On cam on cam. Ya, jangan di situ juga tidur. Ada boy, on cam boy. Mana enggak ngaruh Farhan. Diwajibkan on cam pas sama gue. Iya, kalau nggak Dikit. Saya kalau kelas seminar, 5 Oh. menit tidak on cam saya buang. Waduh. Ya memang. Nanti kan kelas seminar offline. Oh, enak betul saya ngoceh-ngoceh cara membuat proposal. Besok-besok masih cara membuat proposal. Capek lah ngomong berbusa. Sama Pak Randy itu, Pak Randy yang bagian ini. Saya yang eksekutornya Pak Randy. Saya kan duet kalau belajar sama langsung 2 dosen. Jadi langsung 2. dari semester awal itu tidak dipelajari, tidak dikenakan dengan yang namanya cara untuk menghindari plagiat. Dari semester 1. Iya, misalnya dari semester bawah. Kan pakai sistem komputer. Tersimpan nanti datanya. Itu juga tentang. Jadi sekali begitu meeting akan tersimpan. Jadi kasihan nanti kalau mau penyadaran. Kami berlakukan itu begitu. Dan jadi dari model awal pembuatan proposal kan sudah cek ke meeting. Cuma di sini nggak suka memaafkan. Coba dihapus dosa-dosanya gitu ya. Nanti berikutnya lagi kan belum diupload masalahnya. Mas Randy marah-marah. Mas Randy marah-marah sama para pelagiat kerjakan tugas. 80% ada dulu bimbingan saya. Itu bukan lagi plagiat, nempel. Mengerjakan tugas dari blogspot, saya marahin sama saya. Ini kok dari blogspot? Orang ini loh, definisi kerjasama itu nggak salah dulu ya, dari bidan. Aneh-aneh aja. Oke, dari pertanyaan? Habis ya slide-nya nih, Fikri? Bisa ya? Habis, Bu. Oke. Kalau nggak ada, kita ini foto bersama. Foto. Suruh on cam sama yang Tadi Ibu saya Berdiri aja. Weh, ulang Han. Oh, nah boleh kamu begitu Han, diam-diam. Belum Farhan, belum yang di kelas. Paparazi kamu Han, nggak boleh gitu Han. Mana posisimu di sini kayaknya. Tidak demokratis Farhan ini. on cam juga. Kim Jong Un. Ya, hati-hati kamu Han, dilengserkan kamu Han. Oh, silahkan. Tenang sih. Jangan ada kalau suruh on cam semuanya. Iya. Cek aja Ibu. Siapa co-host suruh aja? Kelihatan gede.
paksa on cam. Cek aja. Yang mana sih? Yang itu nomor 16. Mulutmu itu what? Besar Ayo. dekat pergi. Bener kita onkel lah. Ajilia, Nilas. Dan Mana sih? Itu bener dari kita. Kenapa ya kita? Sekali. aku pamerin kumis, Cok, supaya nanti biar dipotong ada kadang-kadang. Aku tuh jijik kan dia Kulit ini juga kumis. Gili kan Kamu kayak onta loh kayak gitu beneran. Nah, giginya gede-gede lagi yang. Kunjungan what? Kunjungan. Bentar, Bu, saya cari topi, Bu. Bagus rumahnya what ya? Sampai skrip ini. Room tour ini what? Fikri dong. Farhan, Bu, Farhan yang Sudah tadi. Bah. Sudah screenshot. Udah berasan. Ulang. 1, 2, 3. Ini Adinda, Septia, Iqbal, Nuadario. Klik aja ini sudah keluar aja, buang aja nih. Ibu host juga bersilakan. Buang ya. Oh, iya. 1, 2, aku buang ya. Iya. Remove. Berarti nggak ada orang ini. Ya. Remove. Kuliah tapi tinggal. Ayo. Siap-siap yang belum ku remove memang. Aku sudah. Han, sudahkah Han? Cepat sudah. Kan lo, ibu mau remove dulu. Pindah host saja anu. Mail kalau kamu berak. Joroknya menang, buang. Han, Kenapa? buang hajat, Han. Bahasa bagus. Farhan Agak- bangkar tuh ya, Bang. Agak frontal ya. Eka Puspita. Ini Ika ya yang mana? Iya, Ika. Bu, dindanya ada 2, Bu. Mantap. Sudah kan nih? Belum, tunggu. Saya hilangkan virus-virus dulu. Di Kika aja Bu. Betul. Tidur lagi. Sudah, silakan. Oke, sip. Anu, Farhan. Oke sudah. Loh? Enggak, saya mau ku anu 1 itu. Anu. 1, 2, 3. Nah. Ya, 1, 2 ya. Saya 2. 1, 2, 3. Enakan kalau sudah terbuangan yang virus-virusnya kan. Itu loh, dia Oke. aktifkan, habis itu dia tinggal. Mending dulu ada anak saya tuh dia tidak join suara. Dimatiin soundnya. Berarti kan dia tahu dia dipanggil namanya sampai dosennya ini. Nah, ini. Absen kalian diisi ya. Bentar lu. Oke. Bu, jadi nanti yang yang offline nambah kah, Bu? Itu atau segitu aja, Bu? Atau tahun depan baru nambah, Bu? Kalau misalnya Tahun depan kan semua cuy. 50% dulu kan. Iya. Oke. Enak kan yang sudah dibuang langsung off cam lagi. Kenapa sih ngeliatin wajahmu itu? Nggak Langsung wajib kan, Bu, jerawatan, itu. Nggak wajib datang ke kampus kan itu, Bu? Yang maksudnya yang di Terserah kampus. mau di alam barzah kah, alam kubur kah, terserah. Fardu kifayah. Hukumnya. Kamu tahu alam barzah nggak? Asal jangan pas Nggak lagi tahu. positif aja di kampus. Beda. Bazar. Nggak tahu, Bu. Lam bazar. Pak Bazar. Sudah ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampaikan yang sudah saya remove itu bukan kesalahan saya tapi kesalahan host-nya. Berarti di alpha tuh gimana, Bu? Ya dibuang lah, mau sampai akhir nada saya sudah. Bu, lokalatenya jadi kan, Bu? Apa-apa? Lokalatenya jadi kan, Bu? Kamu lo kutungguin mau benar. Saya lo kalau hari ini ketemu Rabu ketemu lagi saya di kampus. Saya besok ini kan- Saya kemarin Bu, di prank Bu Eta, Bu. Saya ke Gunung Lingai, Bu, jauh-jauh, Bu. Ternyata Bu Eta dibeli bis, Bu. Iya. Alah, curhat. Kamu belum laku. Aku sudah habis. Sales loh kok takut kayak gitu. Sales tuh panas ku lewati, hujan ku seberangi. Enggak, Bu. Masalahnya saya jadi sales nggak digaji, Bu. Nggak urus, nggak terima curhatan. Sudah ya? Semuanya? Ya, Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Bu.